kadang pernah nih lagi berantem hebat gitu kan. Iya, you are bla 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 gitu kan. Terus aku yang kayak you Anjir apa lagi gitu. wait. Blank. Terus kata dia gini, what is it? Terus gue bilang gini, I don't know in English, wait. Gak Lu romantis. tau gak gimana cara dia ngelamar gue? Gimana coba? Nih cincin. Apa nih? Cincin nikah yuk. Hai Besti, kembali lagi di Tubiana sama Kegia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini aku kedatangan seorang ibu sekaligus konten creator yang akan berbagi pengalamannya. Followersnya di TikTok udah mencapai 4 juta. Wow. Langsung kita sambut Bella Tobing. Hai, apa kabar Bella? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana sekarang kesibukannya apa aja? Sekarang kesibukannya ya menjadi seorang ibu, istri, pedagang, dan konten kreator. Oh ya banyak ya. Iya. Bella kan dulu tuh mulai dikenal lewat konten A Day in My Life. Tahun berapa sih itu? Itu sekitar Januari 2021. Udah lama ya. Lumayan. Boleh cerita nggak apa yang bikin kamu pertama kali mau mulai bikin konten kayak gitu? Gabut ya sebenarnya, karena kan itu masih transisi COVID ya. Jadi dari PSBB ke PPKM. Nah, aku nggak terlalu banyak kerjaan sih dari bos aku. Jadi ya udah konten aja, kayak aku mau video-video gitu, sekaligus ingin nunjukin sih bahwasannya nggak semua anak kosan berantakan gitu. Iya. Karena kamu beres gitu ya. Kalau sekarang kamu masih suka nonton ulang konten-konten lama kamu nggak? Jujur enggak, malu Enggak. Kenapa malu? Kayak enggak terstruktur gitu loh. Kayak iya apa sih nadanya kok gitu? Gitu. Tapi kenapa sih banyak orang tuh kayak gitu ya kalau ditanya suka ngeliatin konten-konten lama? Enggak malu gitu. Kenapa loh? Malu aja kayak ih nada suaranya kok gitu sih, dibuat-buat banget. Kayak kadang-kadang kok najis gitu. Mengomentari diri sendiri ya. Iya. Tapi kita kalau melihat diri sendiri emang suka kayak gitu. Kalau ngeliat orang tuh tapi enggak ya. Iya Kenapa sih. ya? Kalau kita ih gila gitu ya. Kalau ngeliat orang malah lucu, Iya. menghibur gitu. Kalau kita sendiri no, thank you. Enggak pernah lihat lagi, berarti udah bye. Bye. Aku melangkah maju aja. Betul. Gitu. Aku penasaran deh, Bella ini orang asli mana? Aku tuh Batak Tasik. Oh Batik, oke. Batak Tasik. Bisa ngomong bahasa Sunda atau Batak? Enggak. Nol. No. Jadi nggak bisa sama sekali. Aku Batak KW, Batak Tasik KW. Tapi gitu. kalau orang ngomong bahasa Sunda gitu kamu ngerti nggak? Tidak. Nol. No. Beneran? Betul. Samsok. Ya sia gitu. Oh iya kalau sih bisa. Tapi kalau kayak kalimat gitu nggak bisa. Sama sekali enggak. Paling cuma kata per kata aja. Oke. Tapi kamu tuh emang hobi beres-beres atau ya udah buat konten aja waktu itu? Aku emang hobi karena menurut aku beres-beres itu stress release gitu. Oh emang suka beberes. Dari mana dapatnya suka beberes itu? Mungkin karena terbiasa kali ya. Jadi karena balik lagi beberes itu salah satu penghilang rasa stres. Jadi ketika aku mungkin lagi gundah gulana pada saat itu, aku kayak ngapain ya karena kita juga gak bisa ngapa-ngapain kan waktu COVID kan. Jadi ya udah cari aja apa yang bisa aku lakuin untuk aku kerjain gitu. Jadi aku beberes. Karena di rumah terus juga kan, jadi kadang beberes udah rapi aja. tetap aku beresin. Beneran? Jadi kayak udah rapi nih lemari, tapi kayaknya aku mau ganti posisi celana jadi sebelah kanan, dress sebelah kiri. Yang tadinya mungkin terbalik gitu. Oh gitu. Jadi ada aja yang diberesin setiap Iya. harinya. Nggak ada debu kayaknya itu kamar ya. Kemungkinan besar tidak. Kenapa kita nggak kenal dari dulu aja ya Bella ya. Jadi aku bisa konsultasi tentang kebersihan sama kamu. Atau kayak Bella main ke rumah aku yuk. Beres gitu kan. Nah sekarang Bella udah punya 4 juta followers di TikTok. Keren banget loh. Terima kasih. Menyangka gak sih kamu akan sebanyak itu followers kamu sekarang? Jujur enggak sama sekali. Nggak Kayak sama sekali. dikenal banyak orang, apalagi segitu banyak followers, nggak pernah ada terlintas di pikiran aku. Kayak aku cuman pengen bikin video karena pengen aja gitu. Karena kamu suka aja, Iya, pengen bukan bikin aja kayak gitu. ingin punya followers banyak sih. Berarti emang awalnya kamu bikin konten itu karena emang kamu suka aja, bukan kayak gue harus dapetin banyak followers gitu, enggak? Enggak kayak gitu. Karena dulu 1.000 viewers aja aku udah seneng banget. Sekarang berapa viewersnya Sekarang rata-rata? 1 juta lumayan. Wow.
Tapi sekarang kalau udah punya anak masih ngonten? Riwuh? Masih tapi untuk beberes di hold dulu sampai mungkin anak saya bisa disuruh-suruh gitu. Jadi kalau anak saya udah bisa disuruh-suruh, baru saya akan comeback lagi beberesnya. beberes itu. Iya, saya suruh anak saya. Kamu beberes seperti apa manggilnya mami, mama? Mema. Seperti mema gitu kan. Iya. Tapi adanya anak ini kamu riuh nggak? Atau ada perubahan kamu mengonten nggak? Waktu kamu mengonten gitu? Tentu ada. Jadi aku kebanyakan atau keseringan bilangnya ngonten itu ketika anak lagi tidur. Oh iya. Atau mungkin ajak anak yang ngonten. Tapi untuk ngedit, kadang-kadang kan aku sebenarnya ada editor. Tapi ada beberapa video yang kayak aku lagi mood nih pengen edit Sendiri. Nah kayak gitu-gitu aku nunggu anak tidur. Anak tidur kan biasa kalau siang 2 jam. Jadi lumayan tuh 2 jam bisa aku pakai waktunya buat ngedit dan voice over. Karena video aku tuh based on voice over. Gitu. Jadi anak tidur adalah waktunya kamu me time juga ya. Kan ngedit juga kayak gitu. Kalau ada anak kan kayaknya nggak bisa riuh atau kena gelinding atau apa gitu kan. Apalagi anak kamu berapa? 14 bulan. 14 bulan. Lagi senang ngapain? Manjat. Nah kan bener kan. Gelinding takutnya kan. Iya takut banget. Udah sih udah roll over gitu dia. Bibirnya udah atas bawah udah jontor. Serius? Iya. Tapi berani kayak, ya dia? Awalnya kayak sekarang kayak ya sudahlah. Udah mulai santai. Ya udah it's okay gitu kan. Gak apa-apa gelinding sekali 2 kali it's okay, no problem. Belajar ya. Belajar. Nah gak cuma konten soal kehidupan sebagai ibu, Bella juga sering diupload. Bella juga sering upload kebersamaan bareng anak dan suami. Nah kita lihat TBH News berikut. Banget 14 bulan ya? Ini 1 tahun, kalau 10 bulan. Lucu banget sih, badannya kayak pepel gitu, kayak apa ya, padat gitu, montok gitu ya. Mengkel gitu. Anak kamu namanya siapa? Nama panjang apa nama singkat? Dua-duanya. Oke, nama panggilannya Star. Nama panjangnya Star Sian Kemi Balogun. Tapi sebenarnya Kemi itu ada panjangannya lagi. Apa? Oluo Kemi. Panjang loh dan sulit. Jadi apa Star? Kalau di kartu keluarga dan akte kelahiran itu Star Sian Kemi Balogun. Star Sian Kemi Balogun. Tadi yang lebih panjang lagi? Itu Star Sian Oluo Kemi Balogun. Kenapa ada yang panjang, semi panjangnya sama semi pendeknya? Saya nggak tahu, itu bapaknya dan keluarganya yang kasih nama. Tapi kenapa yang panjang nggak di kartu keluarga? Karena kayaknya 20 karakter deh, jadi biar pas kalau UN gitu. Oh, mikirnya panjang banget. Ya Allah, benar. Kamu udah nggak bisa keisi. Karena nama aku juga panjang, Kak. Nama aku tuh panjang, Bella Maria Anggita Lumban Tobing. Astagfirullah. Jadi asal muasal Bella Tobing itu karena waktu UN nggak muat. Jadi daripada Bella Maria ALT, jadi Bella MAL Tobing gitu. Oh, jadi, boleh tangan-tangan disingkat ya? Nggak boleh. Oh, boleh. Oh gitu. Anak kamu singkat juga gitu. Panjang lucu loh. Jadi kalau misalnya dipanggil di dokter anak, mau manggil susah kayak, ya ibu yang itu tadi bu, anaknya susah panggil namanya biasanya gini, gitu. atas nama Starsian gitu. Oh iya, Starnya gampang dibaca. Karena kalau dia ke belakang lagi dia, ini gimana bacanya gitu kan. Anak kamu punya akun Instagram sendiri, namanya Anak Bella Tobing. Lucu banget sih. Ini kamu yang bikin pasti kan? Aku kayak nggak tahu mau namain apa, jadi kayak Anak Bella Tobing aja lah. Soalnya kalau star atau Starsian gitu-gitu takut ya itu orang keliru atau susah nyarinya kan. Udahlah anak aja type aja Anak Bella Tobing, karena kadang-kadang kan orang search barnya Anak Bella Tobing, jadi ntar langsung ketemu akunnya langsung gitu. Muncul. Ini kapan kamu membuat Instagram buat anak kamu? Waktu anak aku mau rilis face reveal. Tiba-tiba udah bikin album. Oh gitu. Jadi pas mau face reveal kamu bikinlah Instagramnya sekalian gitu. Oke, gimana rutinitas kamu sebagai ibu? Mungkin dulu kan masih punya banyak waktu buat bersih-bersih dan jadiin konten. Nah, kalau sekarang masih sempet nggak? Kalau untuk beberes, kebetulan sekarang aku udah punya ART semenjak anak aku umur 7 hari. Jadi sebelumnya aku nggak punya. Nah, aku dibantu untuk beberes sama ART aku, puji Tuhan banget gitu ya. Cuman untuk aktivitas-aktivitas, dulu tuh aku bukan morning person. Iya. Yang berapa bangun biasanya? Aduh. Tapi begadang nggak? Jangan ditanya. Begadang nggak tapi? Begadang juga. Oh begadang. Begadang juga. Apa namanya, kalau sekarang juga juga tetap tidurnya larut gitu ya, kayak jam 2 atau jam 3 karena anak tuh biasanya minum terakhir jam 2 pagi. Jadi abis minum susu aku biasa ganti pampers atau popok gitu ya. Jadi aku baru bisa tidur, baru
enak tidur gitu karena anak nanti bangun lagi jam 8. Oke. Nah, jadi sekarang aku bangun jam 7 jam 8 nih Karena kan anak saudara-saudara. bangun. Iya, harus Kalau ready bikin sarapan. langsung menjadi Iya. ibu-ibu ya. Iya. Anak bangun, ibu bangun, bikin sarapan, nyuapin, mandiin, ketimplang, Betul. sampai anak bobo lagi, Mm-mm. gitu kan. Ada nggak satu hal tentang menjadi seorang ibu yang nggak pernah kamu sangka? Yang nggak pernah aku sangka semenjak menjadi ibu adalah kesabaran ya. Pasti kakak juga merasakan ya kesabaran yang aku rasa kayaknya kalau nggak punya anak aku nggak akan bisa sampai sesabar itu deh. Nggak akan belajar sabar kayak gitu ya? Iya, heeh. Dan mungkin lebih apa ya, lebih menerima dan memahami sih daripada kalau dulu kan mungkin agak-agak idealis dan perfeksionis, tapi semenjak punya anak kayaknya kalau ada yang bisa dikesampingkan kenapa nggak dikesampingkan, biar kita prioritasin apa yang perlu diprioritasin gitu. Oke, kalau untuk kebahagiaan apa yang pas kamu rasain jadi ibu tuh kayak, ih bahagia ini nih yang gue ternyata baru dapetin pas jadi seorang ibu gitu. Melihat tumbuh kembang anak sih, melihat tumbuh kembang anak tanpa satupun yang terlewat gitu. Terus ngelihat bahwasannya ini loh manusia yang udah kita bersari nih ya, meskipun baru 14 bulan ya, tapi kayak yang tadinya dia cuma bisa meremelek gitu kan, sekarang udah bisa jalan, udah bisa manjat-manjat, terus kayak udah bisa mama papa, is such a proud to be a parents ya. Tapi kalau dipanggil pertama kan kayak, anak pertama panggil Enggak pertama sih, kayak, papanya yang pertama. oh itu juga sama, itu betul. Betul. Kakak saya yang melahirkan. Ini bapaknya duluan yang dipanggil kan. Iya. Tapi kalau manggil kita tuh kayak rasanya kayak, anak kita manggil kita gitu kan. Betul. Banyak kayak kebanggaan jadi seorang ibu ya. Apalagi kamu kan mendedikasikan setiap hari sama anak kamu, ngurus sendiri gitu kan. Nah, kalau soal kerjaan gimana? Kamu full time mom di rumah atau masih ambil beberapa job sosial media atau di luar? Dari anak aku umur 0 sampai 1 tahun, aku lebih banyak di rumah, jujur. Tapi kalau misalkan tapi semenjak anak udah lewat setahun, udah mulai lebih enak gitu ya ngomongnya, dan udah jadwal tuh udah paten, Kak. Jadi aku udah mulai terima ajakan-ajakan kerja di luar. Terus sekarang juga aku udah punya bisnis kecil lah gitu-gitu. Aku jual dessert di salah satu kios di Blok M. Jadi ya kadang-kadang aku juga standby di sana untuk beberapa hari dalam seminggu. Suka diajak nggak kalau kamu kerja di luar? Suka. Berarti kamu setahun nggak pernah kerja di luar, di rumah aja gitu? Jarang banget. Kalaupun ada, mungkin aku dalam kurun waktu cuma 2 jam aja, habis itu aku balik lagi gitu Karena ke susah rumah. kalau bawa anak ya, masih bayi ya. Iya. Oke, ada nggak cara tersendiri dari kamu buat bagi waktu antara quality time sama keluarga dan kerja? Ada. Kalau untuk sekarang ya ngomongnya, karena anak aku udah 14 bulan, jadi untuk weekdays, tanggal ganjil aku akan di luar. Hah? Weekdays? Kok susah banget peraturannya loh? Weekdays tanggal jadi Senin, ganjil. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Heeh. Dari antara 5 ini yang ada tanggal ganjil ya, aku akan di luar rumah. Aku Oke. akan ambil kerjaan di luar rumah, atau aku akan ke kios dessert aku, atau mungkin ada ajakan hangout sama teman, aku akan keluar di tanggal-tanggal itu. Kenapa Karena milihnya mobilnya itu? baru 1, tanggal ganjil. Pantes gue kayak, kok susah banget harus tanggal Iya. ganjil karena mobil. Kita kan hidup di Jakarta ya. Iya, benar. Ganjil genap itu berlaku. Tadi aku pikir ada apa kok harus tanggal ganjil gitu. Iya. Ternyata cuman perkara mobil, kayak Iya, ada kalau apa gitu. weekdays tanggal genap, aku ngerjain kerjaan di rumah. Oke, biar nggak riuh ya jadinya, Iya. biar nggak ribet masalah mobil bla bla bla. Jadi udahlah ditentukan seperti itu. Lucu juga peraturannya Terus ya. weekend baru kita full time. Jadi aku jarang nerima kerjaan, jarang bales chat. Terus sosmed ya sekenanya aja kalau sosmed. Terus kebetulan kalau untuk post-post konten gitu udah ada stoknya sendiri, jadi tinggal upload aja. Jadi weekend buat keluarga full aja kamu. Iya, quality jadi time bisa sama di rumah keluarga. atau bisa ngajak anak keluar. Oke. Itu peraturan yang lucu juga ya, kayak ada tanggal ganjil di luar, weekend full di rumah gitu. Tapi pernah nggak ada gini, misalnya kamu harus di rumah nih weekend nih, ada kerjaan tapi kayak menggiurkan banget, ya udah deh kamu ambil kerjaan. Ada lah. Kan saya juga masih butuh uang. Jadi Iya saya lihat dulu kan? kan. Oke nih. Sabar ya nak ya, mamanya cari uang dulu ya nak ya, gitu. Untuk kamu juga sayang, gitu. Tunggu mama gitu ya. Iya, jadi mungkin diganti aja sih Kak. Jadi nggak melulu plek kayak gitu, tapi kita bikin fleksibel aja. Cuman memang sudah terjadwal yang mana kita udah punya gitu kan table jadwalnya. Tapi kalaupun miss ya sesekali 2 kali nggak apa-apa. Oke, jadi masih fleksibel lah nggak ya, nggak yang nggak bisa banget nih kerja di hari ini gitu ya. Asal cocok aja kan. Betul lah. Oke, aku belum banyak dengar soal suami kamu nih. Kabarnya bukan orang asli Indonesia, benar?
Betul, orang Ngawi ya. Orang Orang Nigeria. tuh hampir mau digeplak lagi dia. Kejauhan ya kayaknya. Iya iya. Nggak, aku suka gitu kok. Oh gitu. Iya, karena suka berdiri Menggait ya. Iya, menggait aku. Orang Nigeria. Iya, orang Nigeria. Pertemuannya gimana sih dong tentang percintaan ini? Jadi sebenarnya aku tuh dikenalin sama salah satu teman baru di sebuah acara. Terus pada saat itu aku baru putus dari mantan gitu loh. Oh, waktu Jadi yang kayak tepat. aku lagi nggak tertarik nih untuk punya hubungan apalagi sama orang asing gitu, karena aku juga baru putus sama orang asing juga. Terus dia ngelihat aku ngobrol sama temennya, terus dia yang kayak siapa tuh gitu kan. Oh, dia ngeliat kamu duluan. Single gak gitu kan. Terus temennya bilang kayaknya sih single ya, seharusnya dia single, soalnya dia datang ke sini sendiri. Oke. Terus kenapa mau dikenalin? Enggak, gue pakai cara gue aja. Wey. Terus tapi Manly. caranya tuh klasik. Gimana coba? Jadi kayak kita lagi ngobrol gitu, terus tiba-tiba dia kayak ke kamu gitu kayak gue mau ini ini siapa? Oh, Klasik. kebaca banget. Disangka aku pemain baru kali. Tapi kepatil juga. Betul. Dari situ kenalan. Jadi kita PDKT dulu 6 bulan sampai akhirnya dia nembak aku, menyatakan cintanya itu di Valentine. Oh. Terus aku kayak aduh kasihan udah effort gitu kan. Habis itu kepincut, semakin kenal semakin sayang, maka itu benar ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi langsung diterima saat itu. Yes, gitu. Udah cinta banget belum? Belum, awal-awal baru ditembak masa udah cinta banget. Siapa tahu kayak gitu. Cuman kan. kayak aku melihat dia adalah sosok yang bisa untuk aku ajak bercerita terus-terusan, karena ternyata di dalam hubungan tuh fisik aja nggak cukup. Kita harus mencari teman ngobrol yang asik. Berarti ngobrol pakai bahasa apa? Pakai bahasa Afrika, bahasa Inggris. Capek nggak? Enggak sih. Enggak. Cuman Berarti tiap hari ngomong bahasa Inggris, kerongkongan kalau berantem sih capek. ya kan? Iya kalau berantem, tapi kalau Harus ngobrol mikir. biasa. Udah pengen emosi, mulut keluar, harus ada mikir dulu. Iya. Iya kan? Betul. Jadi tiap hari ngomong pakai bahasa Inggris. Iya. Anak kamu juga full Inggris. Ya kecuali sama ART aku pakai bahasa Sunda. Beneran pakai bahasa Sama Sunda. tukang sayur pakai bahasa Jawa. Tapi anak kamu udah jadi ngomong bahasa Indonesia nggak? Pasti. Cuman mungkin untuk sekarang kita fokus di bahasa Inggris dulu aja. Oh, oke, jadi bahasa Inggris biar bapaknya juga bisa mengerti semua Iya ya. betul. Tapi pas awal kenal sama suami kamu, dia tahu nggak kamu content creator? Enggak Nggak tahu. tahu? Enggak. Tapi aku tuh sebenarnya waktu dia minta WhatsApp untuk pertama kali aku nggak kasih. Aku kasih Instagram. Terus? Karena biar kayak maksud aku tuh biar dia jiper gitu kan. Biar dia kayak agak terkenal nih cewek gitu kan, biar dia kayak menjauh kamu gitu. Karena aku belum tertarik untuk pacaran lagi kan. Tetapi digas terus sama dia. Nggak ngaruh. Gak Apa ini kata dia? Aku tetap maju gitu. Iya maju terus pantang mundur. Jadi pertama kali ketemu, berjalan smooth sampai pacaran sampai menikah. Jadi tadi 6 bulan ditembak. Iya. Terus pacaran berapa lama? Kurang lebih ya 1 tahun, kayaknya 1 tahun ada. 1 tahun baru nikah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita ambilkan dulu kebersamaan Bella dan suami di foto berikut. Ketika ngajari Baba buat konten pakai bahasa Indonesia. Kamu yakin? Ini bagus. Say it one time. Let me say it. Kamu yakin ini bagus dan aman untuk start? Are you changing the words? Kamu yakin ini produknya bagus dan aman buat start? Itu gimana dia akhirnya berhasil nggak? Berhasil ya, kita harus bener-bener cut itu bener-bener kayak kecil banget, soalnya ada lagi terusannya. Anak kamu udah kayak ngeliatin. Iya dia Gua mau kayak aduh diapain? bisa gak sih buru-buru gitu. Heeh. Tapi akhirnya berhasil. Berhasil ya meskipun. Tapi suka ngomong bahasa Indonesia nggak sebelumnya? Enggak. Tapi dia suka nge-live. Pakai bahasa apa Indonesia? Ya kadang-kadang ketemu aja viewers yang bisa bahasa Inggris, atau dia bisa langsung nangkepnya untuk perkenalan sih dia bisa. Tapi kalau itu kan kayak tadi dia kata-katanya nggak familiar di dia kan? Iya. Jadi kamu kasih todong nih baca hafalin gitu. Iya. Ih jahat banget dia. Yo kalau gimana kalau dibalikin satu hari kamu yang todong pakai bahasa Afrika, mau nggak? Mau aja sih sebenarnya, cuman emang belum kesempatan aja, soalnya kayaknya juga penonton kita sama sekali nggak ada yang ngerti Afrika, jadi kayak Tapi kan lucu belajar sebenarnya sih, iya bahasa. sih. Wah ide konten bagus nih. Aha, aku bisa ngasih ide tapi aku nggak bisa menjalankannya. Ide konten baru nih. Ya kan lucu loh. Ada rencana pulang ke Afrika? Ada dong. Nanti Ada. kalau anak aku udah bisa jalan. Oh lebih enak ya jadinya ya. Karena aku capek gendong dia tuh berat banget Iya Kak. kelihatan sih dari bentukan tadi sih. Tahu gas Popel. tabung 12 kilo.
Lu bayangin lu begitu gendong dia tuh. Kemudian makin pepel tuh makin kerasa berat Sekarang tau. dia tingginya aja tuh udah melebihi setengah badan aku, Kak. Serius? Dia tuh mungkin hampir 80 cm. Karena bapaknya tinggi ya. Iya. Ini turunan-turunan tinggi. Tapi aku nggak terima kalau orang ngomong kayak gitu. Kenapa? Nutrisinya ya bagus. Nutrisi dari siapa? Benar. Ibunya. Benar. Dari mulai asi sampai ibunya memasak Betul, semuanya. Betul. Sampai lupa kita mulai soal konten. Tadi lucu loh konten berdua itu ya. Tapi jahat juga ya kamu mencemplungkan suami kamu sendiri ya. Iya. Ya. Bilang, Tega. gak apa-apa, soalnya biar lucunya dapet ya nggak Iya, sih? Biar benar. lucunya dapet. Tapi untung dia mau-mau aja loh. Enggak yang kayak gue nyerah gitu. I give up, cenah. Give up. Dia nggak punya pilihan. Kalau enggak, dia tidur kamar sebelah. Dia antara gue ngafalin apa gue nggak dapet kasur malam ini kan. Tapi pernah nggak pas bikin konten bareng suami kamu malah nyerah tadi tuh yang aku bilang, udahlah gue nggak usah pakai bahasa Indonesia deh, gue pakai bahasa Inggris aja boleh nggak? Gitu. Oh iya, sering banget. Sering. Maka aku translatein. Sebenarnya video itu kan video brand. Itu di brandnya dia jadi ngomong bahasa Inggris. Akhirnya boleh. Boleh, asal Boleh. aku translatein Oh ada dengan jelas. ininya. Iya. Oh tapi boleh. Iya, aku put teks gitu. Siapa tahu kan kamu kayak enggak bahasa Indonesia terusin bahasa Indonesia gitu kan. Enggak lah, Enggak. aku kan tetap baik hati. Kan dia kayak udah kebayang gak sih nyerah stres gimana caranya gitu. Kasihan juga sih sebenarnya, ya Allah. Baru kepikiran sekarang. Kasian juga suami gue ya gitu. Tapi nggak apa mencari uang bareng loh. Nggak Iya, ada masalah, betul. emang ada usahanya ya. Kamu sama suami pernah nggak kayak sering kesel gara-gara susah banget buat ngobrol berdua? Atau ada nggak kayak momen capek banget nih berantem tapi nggak nyampe ke dia gitu? Oh, sering banget lagi. Sering banget. Ya biasalah ya. Terus gimana dong? Kadang aku diemin aja. Kadang aku diemin sampai kayak aku cooling down, baru aku omongin. Tapi sebelum itu prepare dulu apa yang mau aku omongin, bener gak nih? Jadi aku translate dulu. Serius? Di notes dulu? Iya. Hah serius? Iya. Karena pakai bahasa Aku Inggris ya? translate dulu, iya. Biar nggak salah. Saya takutnya gini, takutnya aku maksudnya ngomong apa, yang dia terima apa. Bener juga ya. Karena kan kita mentranslate bahasa asing itu berdasarkan kosakata kita kan, bahasa Indonesia. Jadi penyampaian yang kita mau sampaikan kita terjemahin dalam bahasa Inggris. Tapi belum tentu yang mereka terima itu sama dengan apa yang kita maksud. Bener juga. Kita ngomong bahasa Indonesia aja karena suka udah ada miskomunikasi kita ya kadang-kadang. Kadang ngomong langsung sama pesan teks aja beda, Iya. gitu kan? Berarti tiap hari harus mikir bahasa Inggris ya? Iya. Kadang pernah nih lagi berantem hebat gitu kan. Iya, you are bla 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 gitu kan. Terus aku yang kayak you Anjir apa lagi gitu. wait. Blank. Terus kata dia gini, what is it? Terus gue bilang gini, I don't know in English, wait. Nah kayak gitu-gitu kan suka terjadi kan? Iya, dia ketawa itu dia. Ya sudahlah. Jadi kamu kalau marah-marah harus kayak antara mikir, emosi, otak, hati, mulut dong. Sebenarnya ada beberapa case ya. Ada yang tiba-tiba aku lancar banget seperti kayak aku ini tinggal di Amerika gitu, lahir di Amerika. Tapi ada juga yang bikin saking keselnya tuh sampai bikin aku blank. Gitu ya nggak bisa ngomong ya. Tapi aku lebih suka yang aku lancar seperti aku lahir di Inggris sih. Lebih enak. Kalau kamu dia mungkin sama kamu kayak kok dia berubah gitu. Ternyata makanya. lagi malas mikir. Kadang tuh aku kalau lagi lancar-lancar yang ngomong bahasa Inggris aku ngerasa kayak buset keren banget gue. Weh gue bisa nih gitu ya. Weh coba Iya, gitu kan. betul. Aku jadi mikir loh tadi kayak capek juga ngomong bahasa Inggris setiap hari apalagi lagi berantem kayaknya pengennya nyerodot mulut gitu kayak apa aja tuh keluar pok torolong gitu tapi kan nggak bisa ya Iya. sampai di notes dulu bener juga susah ya bener-bener. Ada nggak momen culture shock yang kalian berdua alami waktu awal-awal nikah? Kayaknya enggak sih aku. Nggak ada, Enggak terlalu. nggak terlalu culture shock. Enggak terlalu karena dia kan bukan western ya. Jadi dia masih kayak masih beberapa hal yang mungkin dia makan aku bisa makan. Oke. Terus beberapa hal mungkin masih berterima di aku gitu sih. Atau kalau misalnya kayak apa kebiasaan dia yang Apa kayak ya? ih gue nggak biasa lagi kayak gini dia Enggak sih. kebiasaannya apa gitu Mungkin nggak? soal rambut aja kali dia Kenapa? kan keriting mampus ya. Jadi bener-bener ikal, bukan keriting loh, dia bener-bener ikal Ini per kan, gitu. Heeh. Itu tuh biaya rambut dia tuh lebih mahal daripada biaya Emang aku diapain? nyuci blow. Beneran Heeh, dia tuh bisa untuk nyuci, nggak mungkin ya nyuci blow, tapi untuk nyuci, ngeringin, ngepangin kan ini ada braids gitu kan. Dengan krim-krim itu bisa 1 jutaan tuh. emang kenapa dia kalau di keramas sendiri bisa kan keramas sendiri Bisa, tapi kan rambut dia tuh kan pok gitu kan. Jadi tuh mesti oh di dia braids. di braids terus ya Biar kayak
Rapih enak aja gitu. rapi gitu, packed ke belakang gitu kan. Itu kan kayak gitu-gitu nggak bisa rambut kering, harus di oil, harus di krim, harus di apa gitu-gitu kan. Oh gitu. Dan itu lumayan mahal ternyata harganya, dan jasa untuk braidsnya itu sendiri nggak sembarang orang, itu orang-orang kulit hitam biasanya juga yang melakukan itu gitu. Oh gitu. Mereka punya salon-salon mereka sendiri Oh baru tahu loh. dan itu mahal. Mahal ya. Mahal bisa 800 sampai 1 jutaan. Berapa lama sekali dia di 2 bulan sekali sih, tapi tetap 2 aja. bulan sekali. Oh kan udah turun kali ya. Tumbuh udah rambut gatel, udah kayak heeh. ngecium gini-gini kan. Udah gatel, udah api, udah segala macam, udah di scratch gitu. Oh gitu. Dan itu tau gak pengerjaannya tuh bisa seharian, tahu bisa 5 jam nge-braids gitu doang. Hah serius? Serius? 5 jam? Karena kecil-kecil ya? Badan Enggak banyak. sih kan, emang rambut mereka banyak aja. Astaga 5 jam? Betul. Suka nemenin gak? Suka. Ya sesekali 2 kali waktu masih cinta-cintanya kan. Terus habis itu kayak aku juga mau ke sebelah ya, maksudnya aku ke mall kayak atau kemana gitu. Pegel juga nih nungguin Iya, gitu. capek say. Tapi ngomongin culture shock tadi, kayak bahasa membuat kamu culture shock gak? Salah satunya, misalnya kayak Iya mungkin ya, mungkin ada termasuk. iya termasuk, atau cara penyampaian yang makanya aku tuh jadi belajar lagi sih tentang bahasa Inggris yang aku gunakan sehari-hari, karena ternyata nggak semua hal tuh bisa untuk dimasukin ke daily conversation gitu. Oh oke. Tapi kalau untuk kebiasaan nggak ada selain rambut nyalon mahal itu. Iya. Oke. Berarti sebenarnya kayak smooth dong sebenarnya. Nggak ada yang kayak ternyata gue gini lagi nggak bisa masuk ke Mungkin dia. juga makanan kali ya, dia tuh picky eater banget soalnya. Jadi terus dia tuh makan makanan kayak apa namanya yang susah gitu deh, itu yang bikin aku kayak aku nggak biasa gitu makannya, atau ngelihat kayak gitu nggak biasa. Oke. Tapi dia udah lama di Indonesia. Udah lumayan lama, udah Berarti 3 sebenarnya- tahunan kayaknya deh. Oh 3 tahunan. Berarti kamu bisa masak masakan Nigeria nggak? Tidak, Nggak. no thank you. Kalau dia minta, dia pernah nggak kayak mau dong, Untungnya tidak, no thank you. Aku tuh tipe orang beberes banget. Aku bisa masak, tapi masak is not my thing. Jadi kalau kayak, beberes boleh deh gitu. aku bisa masak tapi aku nggak suka masak gitu. Kalau dia bisa beberes tapi dia nggak suka beberes. Dia hobinya masak. Oh, ya nyambung. Kalau gitu pantesan aja. Mantap. Tapi kan dia masak masakan dia yang aku juga kagak berniat untuk makan gitu. nggak mau nyobain emang. Gak mau. Enggak, nyobain sih oke lah sesekali, tapi kayak bukan yang menjadikan itu comfort food aku untuk aku makan. Iya. Tapi kan Nigeria tuh kayak ada mirip sama Sundanya, suka makan jeroan kan? Iya. Iya kan? Aku kan gak suka, aku juga nggak suka jeroan. Oh, nggak suka. Nggak suka. Aku suka loh. Lah aku suka loh. Tapi suami kamu suka makan makanan Indo nggak? Suka. Suka kan? Jadi Suka. maksudnya nggak terlalu susah lah ya. Dia Susah. udah susah. Dia tuh tipikal yang kayak 1 minggu tuh nggak bisa makannya sama. Lu ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak misalkan nih Berubah-berubah minggu ini dia terus. udah makan kangkung, Senin. Terus Kamis dia ada kangkung lagi, nggak Nggak bakal suka, dia nggak makan mau. tuh. Gak mau. Tapi berganti minggu dia mau. Boleh lah gitu. Tapi tergantung mood dia lah. Tergantung mood dia. Makanan yang paling dia suka apa? Oh, Indonesia. Nah, Dia itu suka sop buntut. sop buntut. Sop buntut, tumis kangkung dia suka, goreng kering ikan gurame dia suka, nasi padang dia suka, Oh aman lah. nasi padang dia suka. Masih aman lah ya berarti ya. Terus apalagi ya banyak sih sebenarnya, tapi banyak juga yang nggak dia suka. Oh sama tadi nggak mau seminggu makanan yang sama, harus Iya. berbeda-beda. Terus dia tuh bukan tipe orang yang makan nasi banget. Jadi dia kadang-kadang kalau udah ngerasa 2 hari atau 3 hari dia makan nasi terus, dia ngerasa udah cukup, jadi dia bakal makan yang lain. Apa selain nasi? Kayak yang dia suka tuh suka minta tolong ART aku buatin tuh kentang sama kayak ubi celembu gitu digoreng sama telur dadar di orak-arik gitu. Jadi tiap hari nggak makan nasi? Enggak selalu makan nasi. Oh gitu. Mm-mm. Irit nasi, irit berat. Oh iya, baru tahu bukan orang Afrika tuh suka makan nasi ya? Dia suka makan fufu, jadi dia tuh kayak adonan yam gitu, adonan kitela apa-apa gitu ya. Heeh. Bilangnya itu yang kayak dicelupin gitu terus dia makan. Kayak ini ya, kayak apa namanya? Lalu. Bukan cane. Humus. Dia tuh kayak humus. Iya tapi nggak dia tuh kayak adonan tepung bulat gitu loh. Cuman tepungnya itu bukan terbuat dari terigu, dia dari yam. Oh, tapi dicocol gitu Iya, makannya. ada cocolannya. Oh iya bener kayak cane gitu maksudnya. Diulang lagi. Ya. Dia juga gak membantu. Oke lah, kalau gitu sekarang aku punya challenge buat Bella. Nama gamesnya adalah rate 1 sampai 10. Nanti akan muncul pertanyaan dan kamu harus kasih rate 1 sampai 10. Semakin besar angkanya berarti semakin greget, semakin menantang atau semakin relate buat kamu. Oke. Oke, kita mulai. Rate 1 sampai 10.
Seberapa sulit mandiin anak pas anak lagi nggak mood atau nggak bisa diem? 8. Pernah nggak mandiin anak karena udah kayak udahlah nggak usah deh, nyerah deh gue gitu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tetap berjalan. Tetap bodo amat, nangis. Mau badan satu badan basah juga tetap aja mandi. Walaupun mereka kayak udah gosokin aja terus Iya, gitu. Tugu Pendirian. Tingkat drama anak GTM. Oh, 3. Hah, serius? Anak aku nggak pernah GTM. Oh, pantesan. Mantep loh. Nah, ketiga gue, hah serius kok bisa loh dia sesabar itu? Nggak pernah GTM. Mantap kamu Star. Pantesan ya, bener. Nutrisinya. Betul. Oh. Tingkat panik kamu waktu tahu anak demam. 5 kali. Nggak terlalu. Memang Hebat ada fase semuanya sih, jadi aku nggak terlalu gimana-gimana. Kamu nggak terlalu deg-degan? Anak aku tuh jarang sakit juga Kak. Mungkin karena ASI juga kali iya. ya. ASI, lingkungan, stimulasi dan lain-lain, juga vitamin dan nutrisi itulah ya. Jadi dia jarang sakit. Alhamdulillah. Seberapa challenging ngajarin anak buat tidur tepat waktu? Oh, 5. Nggak terlalu susah. Dia gampang. Gampang, tapi aku nggak terlalu trainingin Kak sebenarnya. Tapi Jadi dia memang tiba sendiri nggak? aku buatin gimana ya? Aku buat dia jadi terbiasa aja, tapi tidak memaksa gitu. Gimana misalnya? Kayak waktu dulu tuh, waktu dia aku itu masih nidurin dia digendong, maksudnya masih aku gendong untuk dia nidurin. Itu masih sampai umur 10 bulanan. Dan aku nggak peduli orang bilang kayak jangan digendong, nanti anaknya kebiasaan. Mau sampai kapan sih anak digendong? Iya, Ya kan? iya. Jadi aku nggak terlalu pusingin. Aku maunya anak aku tahu waktu dia tidur jam berapa. Jadi setiap jam segitu aku puk-pukin dia, gendong sampai dia tertidur, dan itu ngebuat dia tidur lebih cepat daripada aku taruh dia di kasur nunggu dia sampai guling-gulingan terus dia tidur sendiri. Tapi dengan cara seperti itu, sekarang di umur dia yang ke 14 bulan, dari dia umur 11 bulan 12 bulan, itu dia udah bisa tidur sendiri. Jadi aku tiap jam 8 aku udah matiin lampu. Terus taruh dia di tempat tidur, aku cuman rebahan di tempat tidur dia aja. Nanti 30 menit kemudian dia akan tidur. Berarti kamu udah pisah kamar sama anak kamu? Oh enggak, satu kasur. Satu kasur. Jadi Akan bagus sendiri. pisah kamar. Akan. Ketika dia udah lancar jalan. Oke. Jadi kalau dia kebangun, dia tahu cari ibunya, Oh, bapaknya kemana. iya, iya. Karena kita ada connecting room kan. Oke. Jadi tinggal dibuka aja connectingnya. Aku sekarang belum tega loh. Kita masih satu ruangan kok. Soalnya kasurnya kekecilan buat kita. Sama. Kalau bobo antara gini, kalau nggak ke atas, makanya harus kuncup aja kayaknya. Orang kadang aja aku letter U. Nah, Jadi kan? anak, bapak, aku di sini. Nah, benar, kemarin kakek anakku udah di sini, yang satu di sini, babak belur lah ibunya, karena bapaknya yang masih ada space, ibunya udah kayak Iya kan. gitu, benar. Tapi emang pengen sih ya. Lah kok jadi curhat. Oke, lanjut. Seberapa helpful suami waktu kamu lagi capek banget ngurusin anak? Oh, itu mah 10. Hands on banget ya? Helpful banget, dan itu tuh ngebantu banget sih. Itu ngebantu banget dalam segala hal. Support suami atau siapapun keluarga yang ada di rumah itu sangat-sangat membantu si ibu untuk tetap waras. Benar. Mau dari supply ASI, mau Benar, dari dengerin. mental, mau dari apapun itu sangat-sangat membantu. Baby blues itu rata-rata terjadi karena tidak ada support di dalam keluarga. Betul. Gitu. Jadi Berarti aku suami nggak kamu- pernah baby blues. Sama kamu benar-benar bisa dari awal ini enggak? Ikut mengurus dari awal banget. Dari awal. Berarti kayak Apalagi ganti kan anak aku popok bisa. tuh perempuan. Aku bilang sama suami aku, akan ada usia di mana anak kamu sudah tidak bisa kamu mandiin. Kenapa? Karena di Iya, usia tersebut kita sebagai orang tua akan mulai mengajari dia untuk tidak membiarkan orang naruh tangannya di sembarang part of the Badannya. body gitu Iya. kan. Jadi dia harus tahu, dan di saat itu aku sudah belajarin dia, kamu udah nggak bisa mandiin, udah nggak bisa nyebukin. Jadi sekarang itu tugas bapaknya mutlak, mandiin, nyebukin. Hebat itu banget tugas loh. bapaknya. Karena Hebat loh. waktunya nggak panjang. Iya, Mungkin sampai benar. 2 sampai 3 tahun, habis itu dia udah nggak boleh nyentuh anaknya lagi. Iya, benar-benar. Untuk masalah ganti-ganti mandi-mandi tuh udah nggak bisa. Dulu waktu begadang, ganti popok, berarti hands on juga. Sampai semuanya. sekarang sih bapaknya juga. Jadi jam 2 itu kadang-kadang aku udah ketiduran ya. Jadi bapaknya yang ngasih susu dan ganti popok. Hebat loh. Itu tuh betul support seorang suami ya. Itu sangat berpengaruh buat sang ibu gitu. Tapi anak juga. Bapaknya start itu cuma tidak bisa ngasih makan anaknya aja. Kenapa? Gak tahu, aku juga trust issue aja sama dia. Oh, dianya kayak bener nggak nih ngasih makan? Iya, anak? takutnya nutrisinya kurang. Oh, ibu nutrisi, benar. Betul. Betul. Kayak itu kayak kurang deh. Iya. Gitu ya. Heeh. Benar.
Oke, tingkat keromantisan suami. 2. Masa? 2 weh. Masa? 2. Enggak Enggak. Lu romantis. tau gak gimana cara dia ngelamar gue? Gimana coba? Nih cincin. Apa nih? Cincin nikah yuk. Sumpah? Sumpah. Lu kamu Dia tuh gimana gak dong? kayak gitu. Kayak aku tuh udah kode-kodekan, bentar lagi anniversary kita lah. Bentar lagi anniversary kita lah. Terus dia kayak paket gitu kan, ada paket. Apa nih? Ya buka aja, kalung, dikasih kalung. Oh dari paket, nggak Iya. ada dia pengen ngebungkus Nggak dulu. ada, nggak ada gitu kayak ngajak gue ke toko perhiasan gitu. Heeh. Dia beli di emas sekar apa tau gue kagak ngerti. Ada sih itunya, slipnya segala macam ya asli sih. Cuman maksud gue kan enak gitu ya kita jalan sambil gandengan tangan gitu kan. Nggak Ngasih ada. bunga? Masih bunga iya. Romantis dong lumayan. Cuma itu sekali dalam udah berapa tahun kita nih. Pokoknya dia romantis itu pas waktu nembak aku. Ngelamar enggak. Sama kemarin anniversary yang terakhir. Apain? Yang tadi Dia itu? ngasih bunga buket. Sama Itu sama romantis anak lah, aku. oke lah. Ya enggak sih sebenarnya dia udah tahu. Aku udah tahu dia mau kasih bunga karena dia nyembunyiinnya nggak bagus. Jadi kayak ya udah tapi aku kayak Ketahuan shit, gitu. gue udah tahu. Jadi gue diem aja kalau gue udah tahu. Oh, karena ketahuan naroknya. Mm-mm. Ya Allah, tapi usaha. nggak Iya, apa-apa. usaha. Bener kan? Kita acungi jempol. Love you, baba. Seberapa kangen kamu sama masa-masa jadi anak kos? Gak terlalu sih, mungkin 5 kali ya. 5, kenapa? Karena ya kangen pasti ada ya rasanya ya. Tapi untuk menjadikan itu sebagai keinginan untuk balik kayaknya enggak sih. Aku tetap menghargai apa yang aku dapetin sekarang dan aku puas sama apa yang ada buat aku sekarang sih. Betul. Jawaban yang sangat bagus. Emang kita kan hidup tuh terus berjalan ya. Betul. Ya kangen masa-masa muda, tapi kan sekarang juga Iya happy, betul. No regret gitu. Nah, betul. Seru banget, thank you loh. Thank udah you ngobrol-ngobrol juga. sama aku. Thank you juga Besti yang udah nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Bella juga sehat-sehat. Sukses semuanya. Salam buat keluarga. Besti juga sama. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti.